Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astidia Oktavanya. Saya bimbingan dari Ibu Nanda akan menjelaskan tentang Design of Magelang Arts and Cultural Center with Critical Regionalism Culture versus Nature Approach. Di sini saya akan mengingatkan tentang peta pemikiran. Yang pertama, Kota Magelang sebagai kawasan smart ekonomi, lalu elemen dominan yang bersejarah pada Kota Magelang, salah satunya bangunan PT KAI, lalu Kota Magelang dengan sejarah cultural landscape-nya. Lalu sebelumnya saya akan menjelaskan menggunakan poster saya. Yang pertama, lokasinya saya itu berada di Kota Magelang dengan target usernya adalah public, tourist, dan government. Dengan isu-isu tersebut, yaitu non-arsitektural maupun arsitektural, saya melakukan pendekatan dengan regionalisme arsitektur kritis dengan culture versus nature. Lalu selanjutnya ini adalah site morfologi bangunan KAI, yaitu terdapat bangunan tua yaitu bangunan tua A dan bangunan B, di mana yang saya pertahankan adalah strukturnya itu sendiri, yaitu struktur kolom balok. Lalu relasinya mengapa saya mengambil bangunan PT KAI terhadap culture versus nature adalah saya ingin mempertahankan nilai simbolik untuk kawasan Kota Magelang itu sendiri. Lalu dari set itu saya melakukan set analisis dan respon, dan dari analisis dan respon saya mendapatkan bahwa dari itu semua dapat berpengaruh dalam desain, terutama dalam orientasi massa, building envelope, infrastruktur, fungsi zonasi, dan ketinggian zonasi itu sendiri. Lalu selanjutnya ini adalah overlay desain konsep di mana terdapat culture and nature yang bergabung, lalu ada nature-nya itu sendiri. Nah, untuk culture itu lebih pada fungsi horizontal zoning function, lalu culture and nature itu pada vertical zoning function, adaptive reuse pada ruang kuliner, lalu adanya aliran air sebagai transformasi aliran sungai dan dapat menjadi sumber air. Lalu nature atau alam itu orientasi yang masa yang menghadap ke barat, lalu masa dengan masa bangunan yang bertingkat, lalu terdapat panel surya seperti itu. Lalu ini ada export structure, di mana di sini saya memperlihatkan bahwa struktur bangunan tua itu dibentuk dengan adaptive reuse parasites. Lalu ini adalah property size, di mana KDB saya itu total 2470,7, lalu KLP 2471,9, dan KDH 8166, maaf. Lalu ini ada transformasi massa, di mana bangunan itu dibentuk dari bentuk seperti bangunan tua, lalu dibuat bertingkat dan diberi shading dengan transformasi dari konsol KAI. Lalu terdapat beberapa dua atap, yaitu pada atap entrance dan performing art itu merupakan atap joglo yang merupakan ditransformasikan dari atap joglo untuk menunjukkan nilai budaya yang ada di Kota Magelang. Lalu ini skematik desainnya untuk material dominan yang digunakan dan fungsinya, dan ini adalah potongan untuk menunjukkan nilai horizontal, yaitu pada kestrategisan, kesucian, kesuburan, dan keindahan. Lalu ini adalah detail dan interiornya, nanti akan saya lebih jelaskan lebih lanjut. Lalu selanjutnya ini adalah situasi, di mana gambar situasi ini tuh menunjukkan bahwa perubahan yang saya buat itu sudah mengikuti dari bangunan tua yang ada. Jadi saya mengikuti sesuai dengan originnya pada bangunan existing. Lalu ini adalah set plan, di mana di set plan itu juga saya menunjukkan culture versus nature. Untuk nature-nya itu saya tunjukkan pada titik dari vegetasi dan area hijau. Lalu selain itu untuk teknisnya sendiri terdapat dua alur kendaraan saat kedatangan maupun keberangkatan, sehingga terdapat drop off seperti itu. Lalu ini adalah denah mengikuti dengan konsep zonasi. Lalu ini adalah tampak timur, tampak barat, tampak utara, dan tampak selatan, di mana di tampak ini sebenarnya terlihat bahwa terdapat perbedaan ketinggian pada setiap bangunan. Lalu material yang dominan pun seperti roster, terus ACP kayu dan konkrit yang merupakan nilai budaya, untuk menunjukkan nilai budaya di dalam bangunan ini. Lalu ini adalah potongan tapak, di mana di sini saya ingin memperlihatkan bagaimana bangunan tinggi itu nantinya akan menangkap pencahayaan dan pengawan alami. Lalu ini potongan tapak yang kedua, di mana saya ingin memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan setiap fungsi, perbedaan ketinggian dalam setiap fungsi untuk konsep budaya, yaitu seperti pada musola untuk kesucian, lalu dan kesuburan, lalu ada green area untuk kesuburan, lalu area kuliner pada kestrategisan, lalu performing area pada nilai keindahan seperti itu.
Ladena parsial pada ruang temporary, di mana di sini saya ingin menekankan bahwa ini adalah bangunan baru di mana mengikuti dari bangunan tua, dari strukturnya sendiri, struktur kolom balok, yaitu dengan fondasi batu kali untuk sekaligus untuk menahan karena terdapat cut and fill di dalam desain bangunan saya. Dan penggunaan materialnya pun seperti konkrit, kayu seperti itu untuk menunjukkan nilai budaya. Dan di dalamnya pun terdapat curtain wall, bukaan yang cukup lebar untuk penghawaan dan pencahayaan alami. Sedangkan ini adalah ruang kuliner di mana ini mengadaptasi dari bangunan tua, yaitu bangunan tua itu terdapat kolom yang berwarna merah yang diparasit seperti itu. Lalu diberikan tambahan lainnya seperti curtain wall, lalu material-material untuk pendukung budaya seperti kayu, konkrit, dan sebagainya. Dan di bangunan area kuliner tua pun juga terdapat kuda-kuda yang dari kayu menyerupai seperti bangunan tua untuk mengingatkan memori masa lalu pada di area kuliner. Lalu ini ada skema struktur di mana adaptive reuse itu digunakan pada bangunan saya. Ini skema air bersih di mana aliran air sungai itu aliran air yang mengadaptasi dari dua aliran sungai sebagai nilai budaya itu dimanfaatkan di dalam bangunan, yaitu sebagai sumber air bersih selain dari PDAM. Jadi di dalam bangunan itu terdapat dari sumber air bersih dari PDAM dan dari aliran air hujan, air sungai yang mengambil dari air hujan. Lalu skema pengolahan limbah seperti budaya Kota Magelang seperti pada umumnya, yaitu membuangnya dari ke resapan seperti tank lalu ke real kota. Lalu ini skema drainase. Kenapa? Karena terdapat perbedaan ketinggian cukup signifikan dalam desain bangunan saya, sehingga drainase cukup penting agar tidak ada genangan air di dalam bangunan saya. Lalu ini ada skema penyediaan energi, di mana ini termasuk salah satu konsep infrastruktur untuk memanfaatkan pencahayaan alami dengan memanfaatkan panel surya, dan energi yang diserap panel surya itu akan digunakan pada saat malam hari seperti itu. Lalu ini ada skema penghawaan alami di mana terdapat bukaan-bukaan dan bangunan yang cukup tinggi untuk menangkap angin, tetapi untuk mencegah angin sinar matahari yang cukup panas sehingga agar aliran udara itu tetap terasa. Jadi setiap bangunan yang cukup tinggi dapat diberikan hilot insulation. Lalu ini skema pencahayaan alami, dan agar cahaya itu tidak terlalu berlebihan saat masuk ke dalam bangunan, saya memberikan roster, yaitu juga merupakan nilai budaya pada bangunan tua. Ini adalah skema transportasi vertikal, fire protection. Ini adalah skema barrier free design. Lalu ini detail selubung bangunan sendiri. Yang pertama ini adalah selubung pada area kuliner B sebagai area yang adaptive reuse, dimana untuk selubungnya sendiri itu saya rubah semua karena yang dipertahankan memang hanya struktur kolom baloknya saja. Dan di sini saya mempertahankan culture-nya seperti fasad yang didominasi oleh kayu dan shading yang merupakan transformasi dari konsol PT KAI. Lalu terdapat dinding batu bata konkrit. Nah, sedangkan untuk bangunan kuliner B itu lebih pada curtain wall yang cukup besar untuk penghawaan dan pencahayaan alami, karena lokasinya sendiri yang sedikit berada di belakang, sehingga untuk menangkap cahaya penghawaan itu bisa lebih maksimal. Lalu ini ada selubung temporary exhibition dengan nilai kestrategisan itu mirip dengan ruang kuliner, menyerupai dengan ruang kuliner, dengan perbedaannya adalah pada bagian fasad depan itu terdapat curtain wall, itu lebih untuk menangkap pencahayaan alami karena fungsinya sendiri yang berbeda seperti itu. Lalu ini ada selubung sebagai entrance into the places, yaitu dapat roster sebagai eksisi bangunan tua dan lainnya seperti kayu dan lain-lain sebagainya bersama. Lalu ini adalah detail interior dengan memori masa lalu juga didominasi dengan kayu dan konkrit. Lalu ini interior area sanggar itu sebagai natural impression, itu terdapat plafon yang melengkung untuk menangkap angin. Lalu ini juga interior temporary exhibition, dan di temporary exhibition ini juga terdapat interiornya terdapat kuda-kuda expose mengikuti dari bangunan tua, dan materialnya pun untuk budayanya juga mengikuti seperti konkrit, kayu, dan nature-nya sendiri juga sama, terdapat bukaan culture untuk penghawaan dan pencahayaan alami. Lalu interior lobby yang sedikit lebih besar dan didominasi pada kayu dan konkrit seperti itu. Lalu ini adalah interior performing art dengan ketinggian maksimal itu 3 meter untuk menangkap nilai keindahan pada budaya Kota
Lalu yang selanjutnya adalah detail arsitektur khusus untuk atap Culture vs Nature, dimana di sini atap itu terdapat material seperti roster, konkrit dan lain sebagainya untuk menangkap pencahayaan dan penghawaan alami. Lalu di sini detail arsitektur khusus roster, dimana roster itu saya merupakan material existing yang ada di bangunan tua di PT KAI, tetapi saya menggunakan motif yang lebih modern seperti itu. Lalu ini ada detail arsitektur plafon sanggar untuk mengekspresikan nature. Dalam hal ini plafon itu saya bentuk lebih melengkung untuk menangkap pencahayaan, untuk menangkap penghawaan, karena sanggar yang lebih tertutup dan terdapat kisi-kisi kayu sebagai kayu sendiri untuk nilai budaya, yaitu untuk menutup ventilasi, menutup bukaan tetapi tidak secara berlebihan sehingga pencahayaan dapat tetap masuk. Lalu ini detail arsitektur khusus display dengan nilai kestrategisan, dimana yang saya gunakan di sini adalah material kayu dan konkrit, dan dimana itu adalah merupakan material yang menunjukkan budaya pada bangunan tua seperti itu. Dan di sini saya ada detail arsitektur khusus shading, dimana shading ini saya gunakan merupakan transformasi dari konsol KAI dan untuk meminimalisir pencahayaan yang masuk ke dalam bangunan. Dan material yang digunakan pun ACP untuk lebih modern dengan tekstur kayu, dengan bukaan dari tralis kayu dan dinding dengan batu bata plester. Lalu ini detail arsitektural khusus curtain wall dalam penghawaan dan pencahayaan alami, di mana terdapat kaca dan tidak kaca, kaca tidak kaca itu untuk penghawaan dan pencahayaan alami ke dalam bangunan seperti itu. Lalu ini adalah eksterior. Dan ini adalah interior lobby, ruang kuliner lobby, ruang kuliner interior, maaf. Lalu ini outdoor kuliner, lalu ini temporary exhibition yang nilai kestrategisan, lalu ini sanggar, dan ini performing art, lalu ini green area seperti itu. Ini adalah bangunan Arts and Cultural Center saya, di mana terdapat perbedaan ketinggian yang cukup signifikan terlihat untuk menangkap pencahayaan dan penghawaan alami. Dan di sini saya menunjukkan perubahan itu menggunakan shading, yaitu merupakan transformasi dari konsol, dan terdapat material dominan pada entrance maupun performing art, yaitu roster untuk menangkap pencahayaan dan penghawaan alami. Dan seluruh dindingnya itu menggunakan batu bata plester konkrit mengikuti dari bangunan tua seperti itu. Ini adalah area temporary exhibition. Inilah area parkir untuk para pengunjung yang datang. Ini adalah lobby, dimana untuk mengekspresi nature pertama kali, Culture vs Nature maksud saya. Lalu ini ruang kuliner sebagai memori masa lalu, dan di dalamnya pun terdapat roster dan material yang mendominasi adalah kayu. Lalu ini adalah area kuliner outdoor, di mana area kuliner outdoor itu juga dekat dengan aliran air, di mana aliran air itu juga menuju kepada area praying area, di mana untuk menunjukkan nilai kesucian di dalam Culture versus Nature. Di dalam praying area pun terdapat roster untuk penyekat antara wanita dan pria. Lalu ini adalah sanggar, di mana menggunakan platform melengkung untuk mengimpresi nature. Lalu ini adalah performing area, di mana ketinggian yang maksimal tadi adalah 3 meter, dan pengunjung juga dapat menikmati panorama 7 gunung. Lalu inilah temporary exhibition dengan material lokal yaitu kayu dan konkrit. Lalu karena terdapat perbedaan ketinggian seperti ini, maka saya untuk memaksimalkan penghawaan alami, saya menggunakan pada cross ventilation, saya menambahkan aliran air di antara kedua gubahan seperti ini. Ini adalah panel surya yang saya berikan pada bangunan saya untuk pencahayaan alami.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.